Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-hadil amin. Nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Nurul Falah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai hari ini Sabtu 14 Ramadan. Artinya bahwa kita sudah berada di pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Allah masih mampukan kita untuk terus beribadah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya kita di sini tentu tidak lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ketika kita mendengarkan muazin mengucapkan hayya 'ala taini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak ikut mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Beda dengan lafaz azan yang lainnya. Kata Nabi, qulu mislama yaqulul muadzin. Ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muadzin, illa fil hayya 'ala taini, kecuali dua hayyalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata para ulama, karena hayya 'alas shalah ini panggilan. Mari kita sholat. Mari melaksanakan sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Artinya bahwa kita melaksanakan sholat tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita itu pertolongan Allah. Allah yang mampukan, Allah yang beri taufik, dan itu kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Walaupun Allah titipkan kepada kita kekuatan untuk mampu berjalan, namun tanpa taufik, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, sebagaimana Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu cepatnya Ramadan sudah masuk di fase pertengahan. Kalau dibagi 10, kita sudah ada di pertengahan fase yang kedua, 14 Ramadan. Masih terasa kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ternyata ini sudah ada di 14 Ramadan. Ya. Dan sepertinya masih banyak ibadah-ibadah yang kita tidak maksimalkan. Ya. Namun itu tentu menjadi motivasi ke depannya agar waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini kita maksimalkan dengan semaksimalnya. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca surah Al-Qadr, surah yang ke-97. Banyak dibahas di bulan Ramadan, sering kita baca di bulan Ramadan, yaitu surah yang berkaitan tentang Lailatul Qadar. Pertama kita baca bersama-sama, Pak, ya. Diikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekali lagi kita ulang ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali lagi kita baca dari awal, ikuti selesai. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min baitin min buyutillah yatluna kitaballah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum masyarakat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Masyarakat ini berkumpul di rumah Allah membaca Al-Qur'an, mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka ketenangan sakinah akan turun kepadanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi sekelilingnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dan utama, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah sebutkan namanya satu-satu di sisi Allah Subhanahu wa taala di penduduk langit. Kemuliaan majlis ilmu.
Dan Nabi sampaikan juga bahwa Allah, kata Nabi, innalillahi malaikatun sayyarah. Allah itu di bumi ini memiliki malaikat. Nama malaikatnya apa, Bu? Malaikat sayyarah. Sayyarah bahasa Arab artinya mobil. Maksudnya apa? Maksudnya tugas daripada malaikat yang Allah utus di bumi ini seperti mobil keliling. Ya. Innalillahi malaikatun sayyarah yabhatsuna an majalisil ilm. Keliling mencari majlis-majlis ilmu. Ya. Kalau salah satu di antara mereka mendapatkan majlis ilmu, maka mereka memanggil kawannya, halummu ilaina, datanglah mendekat kepada kami. Di sini ada majlis ilmu. Disebutkan di dalamnya firman Allah SWT, dibacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlebih lagi i'tikaf. Ya. Pada subuh kita melaksanakan i'tikaf di masjid sampai waktu syuruk. Karena i'tikaf bukan hanya di 10 hari terakhir Ramadan, tapi ketika kita masuk masjid, kita niatkan berdiam sejenak di masjid, niatkan untuk i'tikaf, ibadah i'tikaf. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca terjemahan, kita lihat karakteristik daripada surah. Karena setiap surah Al-Quran ini ada karakteristiknya, ada tema-tema besarnya. Nama surahnya adalah surah Al-Qadar. Ya. Al-Qadar sendiri artinya kemuliaan. Maka surah ini tema besarnya, ya, penjelasan tentang kemuliaan. Semua macam kemuliaan tentang Al-Quran dijelaskan di Al-Qadar. Kemuliaan pembawa wahyu Jibril disebutkan dalam Al-Quran. Kemuliaan bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar sendiri disebutkan dalam surah ini. Dia surah surah yang ke-97, turun setelah surah Abasa, sebelum surah Asy-Syams. Jumlah ayatnya 5 ayat. Dia adalah Makkiyah. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa yang namanya Makkiyah adalah surah ataupun ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika turunnya setelah atau pasca hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Walaupun nanti turunnya di Madinah ataupun bukan di Madinah. Jadi yang menjadi patokannya adalah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentu terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hal ini. Dalam kitab Al-Itqan karya Al-Imam As-Suyuti, ya, dikatakan pendapat lain bahwa yang namanya Makkiyah adalah surah ataupun ayat yang turun di Mekah. Ataupun dalam buku-buku pelajaran agama di SD anak-anak kita seperti itu biasanya. Atau Madaniyah, surah ataupun ayat yang turun di mana? Di Madinah. Terdapat perbedaan pendapat. Namun dikuatkan oleh Al-Imam As-Suyuti bahwa pendapat yang kuat dan banyak dipegang mayoritas ulama adalah yang menjadi patokan bukanlah tempat, tapi waktu hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang ada ayat turunnya bukan di Mekah, turunnya bukan di Madinah. Maka kalau definisinya seperti yang tadi kita ucapkan, patokannya adalah tempat, maka surah ini ataupun ayat ini dinamakan dengan Makkiyah atau Madaniyah. Maka yang menjadi patokan dan dikatakan di situ dalam Al-Itqan bahwa pendapat kuat adalah Makkiyah sebelum hijrahnya Nabi SAW, Madaniyah berkaitan dengan setelah hijrahnya Nabi SAW. Dan kedua surah ini masing-masing punya ciri khas, Pak. Kalau Makkiyah biasanya fokus kepada penguatan keimanan, Madaniyah biasa berkaitan dengan ibadah-ibadah.
Karena demikianlah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum hijrahnya Nabi itu menghadapi tantangan dari kaum musyrikin, maka dikuatkan keimanan. Maka kebanyakan juz 30 yang membahas tentang hari kiamat itu masuk kategori Makkiyah. Atau juga bisa kita katakan Makkiyah pendek-pendek ayatnya. Ayatnya pendek-pendek. Nah, di antara surah Makkiyah adalah surah Al-Qadar. Tema besarnya tadi kita katakan penjelasan tentang kemuliaan. Kemuliaan Lailatul Qadar itu sendiri, kemuliaan Al-Quran dan seterusnya. Ini artinya, ya, saya rasa kita sudah hafal semua artinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an ada istilah namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu artinya ilmu korelasi antara satu surah dengan surah yang lainnya. Misal Al-Fatihah, apa hubungannya dengan surah setelahnya Al-Baqarah? Namanya ilmu munasabah. Karena nggak mungkin Allah menetapkan di awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran tanpa ada hikmah. Jangankan Allah, jamaah sekalian, kita saja manusia menulis tesis atau dosen memeriksa tesis, skripsi, itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan bab 1 ya, nggak sembarangan kita isi. Kita isi dengan muqaddimah, pendahuluan. Tidak mungkin pendahuluan kita taruh di bab 4. Mahasiswa sangat detail. Bab 1 ini nih. Bab 1 tentang hal ini, bab 2 pendahuluan, bab 3 isinya, kemudian bab 4 penutupan, bab 5 kesimpulan, seperti itu. Itu manusia. Atau kita buat proposal, jemaah sekalian. Proposal apa? Proposal pembangunan masjid. Itu pasti kita perhatikan urutannya. Ini pendahuluan, kemudian yang kedua, yang ketiga. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan, Allah katakan dirinya Al-Khabir, maha teliti, Al-Hakim, maha bijaksana. Tentu ada hikmah mengapa Allah dahulukan Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Maka ilmu yang membahas tentang munasabah, korelasi antara surah dengan surah, ayat dengan ayat, akhir ayat dengan awal ayat, akhir surah dengan awal surah, namanya ilmu munasabah. Ada kitab namanya Asraru Tartibil Quran, rahasia penertiban Al-Quran. Karena Al-Quran ya, yang kita baca saat ini penertibannya tentu berbeda dengan turunnya, ya Pak ya. Kalau kita buka Al-Quran, bukan Al-Alaq dulu di depan, tapi Al-Fatihah. Padahal yang pertama turun adalah suratul Alaq. Maka beda tartibul Quran dengan tertib nuzul. Tertib turun berbeda dengan tertib yang ada dalam mushaf kita Al-Quran. Maka munasabah kita cek sebelum surah Al-Qadar ini ada surah Al-Alaq, ya Pak ya, surah yang ke-96. Nah, di awal surah 96 Al-Alaq itu Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian di awal surah Al-Qadar Allah katakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ada korelasi enggak jemaah sekalian? Ada. Kedua surah ini membahas tentang Al-Quran. Bahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah ayat yang pertama turun sampai 5 ayat. Kemudian Allah katakan inna anzalnahu, kami turunkan tadi itu Al-Quran yang saya perintahkan engkau Muhammad untuk membacanya, kami turunkan kapan? Fi lailatil qadar. Saya ulangi, ketika Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah perintahkan di sana baca. Kemudian di surah Al-Qadar Allah katakan, apa yang saya perintahkan Nabi Muhammad untuk membaca di Al-Alaq, sesungguhnya saya turunkan pertama kali di malam Lailatul Qadar. Korelasinya luar biasa. Dan sedemikianlah ilmu munasabah dalam Al-Quran. Maka banyak ya para ulama menyusun korelasi antara satu surah dengan surah yang lainnya. Kata Al-Khattabi mengatakan di sini, lamma ijtama'a ashabun Nabi SAW al-Qur'an wa wada'u suratal qadar aqibal alaq istadallu bidzalika ala anna al-murada biha il-kinaya fi qawlihi inna anzalnahu fi lailatul qadar al-isyaru ila qawlihi iqra. Kita lihat ayatnya. Di sini Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya ya, kami menurunkan ada hu Pak ya. Hu ini artinya nya, kata domir. Ya domir. Jadi Allah tidak katakan inna anzalnal Qur'an, tetapi inna anzalna hu. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nah, domir dalam bahasa Arab itu dilihat kemana kembalinya. Maka domir itu kembali kepada yang paling dekat. Maka kita cek yang paling dekat di belakang. Ternyata yang paling dekat adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka yang dimaksud inna anzalnahu di situ adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Maka Allah tidak menyatakan di sini inna anzalnal Qur'an karena ada dua sebab. Yang pertama, tafkhiman li sya'nihi, kemuliaan Al-Qur'an. Orang sudah paham semua tanpa Allah menyebutkan inna anzalnal Qur'an di sini, semua sudah paham bahwa yang dimaksud inna anzalnahu di situ adalah Al-Qur'an, kemuliaan Al-Qur'an. Betapa mulianya Al-Qur'an. Yang kedua, itu karena ada domir hu, nya, kembali kepada dia, dan itu dikembalikan di surah Al-Alaq. Demikian penjelasan para ulama. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya surah Al-Qadar. Akhraj Ibnu Jaririn an Mujahidin qala kana fi Bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbih. Disebutkan bahwa dulu di zaman Bani Israil ya, ada seseorang yang di malam dia qiyamul lail, semalam suntuk qiyamul lail. Ya. Di pagi hari dia puasa. Tsumma yujahidul aduwa bin nahar. Ya. Di pagi hari dia berjihad melawan musuh sampai sore. Jadi di malam hari dibayangkan Pak, ya, malam sampai pagi qiyamul lail. Pagi sampai sore jihad. Itu bagaimana pahalanya? Ya. Fa'amila dzalika alfa syahrin, maka dikerjakan selama 1000 bulan. Maka Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW Lailatul Qadar. Karena umat Nabi ini pendek-pendek usianya. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Usia umat terdahulu ratusan tahun. Usia Nabiullah Nuh alaihissalam. Usia nabi-nabi yang lainnya. Kata Nabi Nuh, inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Masya Allah. Maka dengan adanya Lailatul Qadar ini menjadi seakan-akan umur manusia umat Nabi Muhammad SAW itu berlipat-lipat. Karena Lailatul Qadar, ibadah yang dikerjakan di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 82 tahun. Masya Allah. Artinya 1 detik kita beribadah di Lailatul Qadar, ya, itu lebih baik dibandingkan 1 detik
yang ada di 82 tahun yang dimana di situ tidak ada Lailatul Qadar. Betapa mulianya Lailatul Qadar. Nah, Allah katakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Allah juga katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di 17 Ramadan juga ada istilah apa? Nuzulul Quran. Ya, Pak ya. Surah Al-Anfal. Kata Allah, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." 17 Ramadan di situ. Nah, bagaimana ya menyatukan daripada ayat-ayat ini? Maka kita lihat di sini bahwa Al-Qur'an itu turunnya 2 kali. Al-Qur'an itu mengalami turun sebelum sampai kepada Nabi SAW. Itu yang pertama, turun yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kapan terjadinya? Pada malam Lailatul Qadar. Maka Allah katakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maksudnya adalah kami turunkan Al-Qur'an utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nama langit dunia Baitul Izzah. Itu utuh, Pak. Kemudian turun berikutnya dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan awal penurunannya kata para ulama adalah 17 Ramadan. Maka kalau kita lihat cek ayat-ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, itu menggunakan 2 kata ini. 1 anzala yunzilu, 2 nazzala yunazzilu. Saya ulangi, Pak ya. Misal di Al-Qadar, Lailatul Qadar menggunakan nazzala apa anzala, Pak? Anzala. Surah Al-Hijr, Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menggunakan kata-kata Al-Hijr ayat 9. Kata-kata nazzala. Ramadan, syahrul ramadana alladzi unzila, bukan nuzzila. Ya. Jadi penurunan ketika Allah membahas tentang Al-Quran menggunakan 2 kalimat ini. 1 inzal, 1 nazzalah. Dan semua di ayat seperti itu. Kalau tidak pakai anzala yunzilu, berarti menggunakan nazzala yunazzilu. Bedanya apa? Sangat jauh bedanya. Kalau inzal itu turunnya utuh 1 kali. Kalau nazzala turunnya berangsur-angsur. Berarti dari Lauhul Mahfuz ini ke langit dunia ini menggunakan kata-kata anzala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran utuh di malam Lailatul Qadar. Maka terjadinya ini Lailatul Qadar. Sama bahasa Arab, Pak, seperti itu. Kalau kita bahasa Arab memotong itu qota'ah. Qota'ah. Tapi kalau mencincang, potong-potong, tambahkan tasdid menjadi qata'a yuqatti'u. Seperti itu. Ya. Turun nazala, ya, atau anzala. Turun berkali-kali, tambahkan tasdid nazzala yunazzilu. Maka Al-Hijr ayat 9 Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Berarti turun yang keberapa? Yang kedua dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Jadi di sini kita pahami bahwa tidak ada kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Qur'an.
Nah, Allah katakan lagi syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Lailatul Qadar itu berada di mana? Di bulan Ramadan, ya. Maka Allah katakan unzila fihil Quran, dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Nanti dari langit dunia kepada Rasulullah SAW awal turunnya itu adalah 17 Ramadan. Maka kita kenal dengan nuzulul Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ya, dua kalimat yang Allah gunakan membahas tentang penurunan Al-Qur'an. Terkadang Allah gunakan inzal, kalau menggunakan anzala berarti dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Kalau kita baca ternyata kata kerjanya nazzala, berarti yang kedua, dari langit dunia turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur. Sebagaimana dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Thahir bin Ashur dikatakan demikian. Saya baca, wa hiya awwalu suratin nazalat fil Quran, surah Al-Alaq. Kama thabata fil ahaditsis sahihah. Wa nazala awwaluha bi Ghor Hira, turun pertama kali di Gua Hira. Wa huwa mujawirun fihi fi Ramadan lailata sab'a asyrata minhu, pada malam 17 daripada Ramadan. Min sanati arba'ina ba'dal fil, 40 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Nabi dilahirkan pada tahun gajah. 40 tahun setelah itu usia Nabi 40 tahun diangkat menjadi Nabi dengan diturunkan wahyu surah Al-Alaq pertama kali di 17 Ramadan di Gua Hira. Sabata dzalika, itu ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih dari Aisyah dan juga hadis Abi Musa Al-Asy'ari, wa huwa alladzi qalahu aktsarul mufassirina minas salafi wal khalaf, dan ini adalah pendapat mayoritas daripada ulama salaf dan juga ulama khalaf. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Ya. Sebab penamaan daripada Lailatul Qadar kurang lebih ada tiga alasan. Yang pertama, Qadar itu artinya kemuliaan. Orang Arab kalau menyebut orang mulia itu bisa dikatakan hadza rajulun dzu qadrin. Ini orang sangat mulia. Dzu qadrin, qadar itu kemuliaan. Yang kedua, qadar itu artinya sempit. Sempit. Dalam surah Al-Fajr ya, faqadara alaihi rizquhu. Faqadara, dan disempitkan rezekinya. Atau firman Allah SWT yang lain, wa man qudira alaihi rizquhu. Siapa yang sedang disempitkan. Maka makna qadar itu juga selain daripada mulia adalah sempit. Kenapa sempit? Malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi. Maka makna qadar sendiri adalah sempit. Surah Al-Fajr ayat 16. Faqadara rizqi fa yaqulu rabbi ahanan. Kemudian yang kedua, kenapa disebut Al-Qadar? Karena takdir tahunan itu dirilis di Lailatul Qadar. Jadi takdir, ada takdir yang selamanya, takdir abadi Allah tetapkan di Lauh Mahfud. Ada takdir umri, takdir usia manusia. Kemudian takdir sanawi, takdir tahunan. Nah, takdir tahunan ini Allah rilis di Lailatul Qadar untuk tahun berikutnya. Kata Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar itu ditetapkan segala perkara. Maka dalam Al-Qadar tanazzalul malaikatur ruhu fiha bi'idzni rabbi min kulli amr, dari segala sesuatu. Nah, min kulli amrin ini adalah bagaimana Allah merilis takdir-takdir manusia untuk takdir tahunan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Lailatul Qadar ini tentu sudah kita tahu semua. Ya. Kata Nabi SAW,
qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarak. Kemudian langsung kita sini fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apapun amal yang dikerja, Lailatul Qadar itu pasti datang, pasti ada di Ramadan. Cuman kita belum tahu di malam yang keberapa. Nabi perintahkan kita nyari Lailatul Qadar, dicari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Insya Allah semoga Allah panjangkan usia kita, Allah sampaikan di 10 hari terakhir, kita maksimalkan 10 hari terakhir itu. Kurang lebih 1 pekan lagi nih. Ya. Nabi perintahkan cari di 10 hari terakhir. Jadi insya Allah Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Cuman terkadang kita nggak sadar, oh ini Lailatul Qadar ini. Maka amalan apapun yang dikerjakan, ya, tidak harus i'tikaf. I'tikaf tentu lebih baik. Ataupun kalau ada kewajiban yang lainnya tidak harus i'tikaf, tidak ikut i'tikaf. Jika ada kewajiban yang lainnya, atau jikalau tidak ada kewajiban, dia i'tikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala tentu lebih baik. Namun dimanapun itu amalan yang dikerjakan di malam itu lebih baik daripada 82 tahun kita konsisten mengerjakan amalan itu. Betapa mulianya. Dan setiap malam di 10 hari terakhir, maka disebutkan dalam hadis SAW, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul awakhir, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, ya apa namanya, sarungnya dikencangkan, Pak. Maksudnya meninggalkan berhubungan, ya, syadda mi'zarah. Wa ahya lailahu, Nabi hidupkan malam-malamnya. Wa aiqaza ahlahu, membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam terakhir itu. Dan kita tidak tahu apakah dia di malam ganjil ataupun malam genap. Ya. Karena pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar di malam genap itu juga pendapat yang kuat. Walaupun memang banyak hadis riwayat di zaman Nabi SAW Lailatul Qadar terjadi di malam yang ke-27, malam yang ke-23. Namun dia berpindah-pindah. Ya, mungkin di tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya di 25, 26, 27 berpindah-pindah. Biar lebih aman, kita carinya di semua daripada hari-hari di bulan Ramadan, wabil khusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Man hurima khairuha, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, tidak mengerjakan amalan sekecil apapun itu di Lailatul Qadar, faqad hurim, maka sungguh dia sangat merugi. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi Allah sudah katakan Lailatul Qadar di awal. Ditanya lagi Nabi SAW, ya, apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Dan biasa pertanyaan seperti ini dalam Al-Quran menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Sampai ditanya, apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik. Yang namanya lebih baik, Pak, berarti bisa lebih daripada 82 tahun. Bisa sampai 90 tahun, bisa sampai 100 tahun, bisa sampai 120 tahun. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah menggunakan kata-kata khair. Ya. Allah tidak menggunakan kata-kata sama. Lailatul Qadar sama dengan 1000 tahun. Tapi Allah katakan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan 82 tahun, berarti bisa saja ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 82 tahun, bisa jadi 90 tahun. Siapa yang tahu? Wallahu ta'ala, hanya Allah yang maha mengetahui pahala-pahala seperti itu. Allah katakan khair, khair, khair.
Tidak katakan sawa Lailatul Qadri sawaun, tidak. Tapi khair, lebih baik. Dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, taharru Lailatul Qadri, kata Nabi SAW, fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, ya, itu di malam-malam ganjil. Tadi kita katakan bahwa tidak bisa dipastikan dia di malam ganjil, namun memang pendapat malam-malam ganjil ini kuat. Walaupun banyak ulama katakan dia juga di malam-malam genap. Apalagi kalau beda Ramadannya nih Pak. Ramadannya beda. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Oh Sabtu katakan saya ini udah ganjil. Kata Ahad, wah saya belum ganjil ini. Bagaimana ini? Yes. Maka berbeda Ramadannya. Yang mana ini kita ambil? Yang jadi patokan ini yang mana? Ya. Mungkin di Saudi puasanya Sabtu kalau nggak salah Pak ya. Di Indonesia Ahad. Ya, Sabtu Ahad. Maka biar lebih aman 10 terakhir kita maksimalkan semua. Ya. Lailatul Qadar itu cuma satu malam. Cuman satu malam. Karena lailatun ya mufrad satu. Ya, bukan layali, bukan ya. Kalau malam-malam kan kita katakan layali Ramadan, malam-malam Ramadan. Tapi Lailatul Qadar satu malam saja ya. Dan tentu kita tidak bisa dapatkan dia dua kali. Artinya dia datang di 10 terakhir ya. Cuman terkadang jangan sampai kita lalai. Kenapa disembunyikan? Nah, seperti ini. Al-hikmatu fi ikhfa'iha bainal layali, kata para ulama. Hikmah ia disembunyikan di antara malam-malam, tentu sama dengan hikmah disembunyikan kapan seseorang itu wafat, ya. Kapan seseorang itu meninggal, dirahasiakan kapan terjadi kiamat, supaya orang betul-betul semangat, ya, mengejar, ya, daripada malam-malam. Kata para ulama, ini tafsir Al-Munir, Syekh Wahb Az-Zuhaili katakan, al-hikmatu fi ikhfa'i Lailatul Qadar, hikmah disembunyikannya Lailatul Qadar itu sama dengan hikmah dirahasiakannya waktu wafa, waktu meninggal, wa yaumul qiyamah, hatta yarghobal mukallifu fit ta'at, sampai para mukallif kaum muslimin itu bersungguh-sungguh dalam beramal, wa yazidu fil ijtihad, bersungguh-sungguh dalam ijtihad, wala yataghafal, tidak lalai, wala yatakasal, tidak bermalas-malasan, wala yattakil, tidak menyandarkan diri pada malam yang ditentukan. Jadi tidak bisa ditentukan 21, 23, 25, 27 ya. Tetapi Nabi katakan ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena Allah kelak bangga dengan mereka yang memaksimalkan 10 terakhir Ramadan atau Ramadan secara umum. Allah membanggakan umat Nabi SAW di depan para malaikat. Allah banggakan umat Nabi, Allah banggakan manusia di depan malaikat. Kan dulu Pak ya, udah syuruk ya. Kita tambah berapa menit Pak ya. Dulu pas penciptaan Nabi Adam, itu kan kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa idza rabbul malik inni ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Wahai Allah, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang kerjanya di muka bumi adalah menjatuhkan darah, ya, merusak kehormatan orang lain? Maka Allah ingin banggakan umat Nabi. Yang malaikat katakan itu kepada manusia, Allah ingin banggakan kepada malaikat. Allah seakan-akan Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, lihat ya, hambaku di 10 terakhir Ramadan. Bahkan untuk hal yang tidak pasti kapan datangnya Lailatul Qadar, mereka bersungguh-sungguh ya. Maka itulah mengapa Al-Baqarah itu ditutup surah itu, ayat itu ditutup dengan inni a'lamu mala
ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Qala Abu Mas'udin haddatsana Malikun annahu ballaghahu anna Rasulullah uri a'marun nasi qablahu. Nabi pernah diperlihatkan dalam mimpinya umur-umur manusia. Ya. Faka'annahu taqasara a'maru ummatihi. Nabi merasa sedih karena umur umatnya ini qasir, singkat, 60-70. Alla yablughu minal amalil ladzi balagha ghairuhum fi tulil amr. Nabi Muhammad khawatir, ya, umatnya ini tidak mampu menyamai amalan umat-umat terdahulu yang usianya sampai ratusan tahun, sampai 100-200 tahun. Maka fa'atahullahu lailatal qadri, maka Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan itu kan sudah ada. Orang Arab sudah menamainya dengan Ramadan, ya be? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Yang belum ada dulu itu kan tahunnya. Kapan nih 1 Hijriah ditentukan? Bulannya sudah diketahui namanya. Maka Allah berikan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr supaya mengejar ketertinggalan dari sisi usia biologis kita dikejar. Ya. Kita mengejar, kita kalah dari sisi usia, namun amalan ketika kita maksimalkan insya Allah mampu mengalahkan umat-umat terdahulu. Terakhir firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amr. Ya. Maksudnya tafsir Ibnu Katsir, yaktsuru tanazzulul malaika fi hadhil laila. Banyak malaikat yang turun pada malam hari tersebut karena tentu membanyak-banyak berkah. Wal malaikat dengan berkah kama yatanazzaluna inda tilawatil Quran. Lanjut. An Abi Maimunah an Abi Hurairah anna sallallahu qala fi lailatul qadar. Ini tadi yang kita bawakan ya. Nabi SAW ada riwayat ya. Nabi katakan qala fi lailatul qadar innaha lailatun sabi'ah aw tasiyah wa isrin. Ini riwayat yang tadi kita sebutkan, kata Nabi, malam Lailatul Qadar itu malam yang ke-27 atau 29. Wa innal malaikatil kalaila fil ardi aktsaru min adadil hasa. Dan sesungguhnya malaikat yang hadir di bumi itu lebih banyak pada malam itu, lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di bumi. Maka menjadi sempit tadi Pak, betapa banyaknya malaikat yang hadir. Saya bacakan saja tafsir Ibnu Katsir, petunjuk Nabi di 10 hari terakhir di akhir-akhir Ramadan. Kan sallallahu ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Aisyah juga demikian, Nabi menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan seterusnya. Yajtahidu, ini terakhir, yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi beristiad bersungguh-sungguh di 10 terakhir ya, melebihi daripada kesungguhan beliau di malam-malam berikutnya. Malam-malam sebelumnya. Nah, memperbanyak doa, dan diantara doa yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi SAW, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, in wafaqtu lailatul qadri fama ad'u?" Kalau saya menjumpai Lailatul Qadar, apa yang saya baca wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulangi setelah saya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun fa'fu anna kalau banyak. Ya, demikianlah yang dapat kita baca daripada pendapat para ulama berkaitan dengan tafsir surah Al-Qadar. Semoga menambah ilmu kita dan mampu kita amalkan, wabil khusus waktu-waktu tersisa di bulan Ramadan mampu kita maksimalkan dengan semaksimalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10 malam terakhir. Bagaimana yang dilakukan pada siang-siang harinya, termasuk setelah melewati malam ke-30. Kan siangnya sudah siang juga menjelang malamnya hari raya. Itu harus dilakukan apa? Kita sudah nggak usah di masjid lagi ya, pulang aja ke rumah, pulang kerja ke rumah. Apa gimana dari sini? Siangnya hari termasuk malam setelah malam ke-30. Jadi karena sudah merasa sudah melewati malam 30, jadi pulang ke rumah dulu lah, nanti balik lagi hijab mungkin nggak mau. Bagaimana? Ya. Jadi i'tikaf, ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi memang Lailatul Qadar itu malam, terjadinya di malam hari. Namun hadis-hadis menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari ya, juga tetap beriktikaf, ya, juga tetap beriktikaf. Tentu daripada mengerjakan amalan-amalan yang sunnah yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya tentu iktikaf. Kalau memang tidak ada daripada kewajiban yang harus kita kerjakan, ya, maka di pagi-paginya, di pagi hari juga kita tentu untuk tetap beramal sebagaimana maksimalkan di malam hari, Pak, ya. Karena tanda-tanda Lailatul Qadar itu bisa kita saksikan biasanya di pagi hari. Ya, di pagi hari. Di sini katakan min alamatiha, di antara tandanya anna syamsa tatlu'u fi sabihatiha bayda'a la syi'a laha. Matahari ya, ketika terbit di pagi hari itu tidak terlalu terik, ya, tidak terlalu panas dibandingkan hari-hari sebelumnya. Samhah tolqoh, jelas, la harroh, tidak terlalu panas, wala baridah, tidak terlalu dingin. Maka tentu ya, kalau kita maksimalkan malam hari bagus ya. Di siang hari tentu lebih baik juga kita maksimalkan dengan amalan-amalan, Pak, ya. Walaupun Lailatul Qadar di malam hari, oke, malam hari betul ya, jelas di malam hari terjadinya. Cuman kalau tidak ada agenda yang wajib, tidak ada agenda yang penting, urgent, kita tambah itikaf kita di siang hari, kita maksimalkan ya. Karena yang namanya itikaf tidak harus 2 jam, 3 jam, 4 jam, tidak harus semalam suntuk, tidak harus dari pagi sampai menjelang maghrib, tidak harus. Sekedar kita datang ke masjid ya, sejenak kita tilawah niat itikaf ya. Kata dalam hadis syar'i dikatakan muksun. Itikaf itu muksun, menetap sejenak ya. 10 menit, 15 menit niat itikaf termasuk itikaf. Namun tentu itikaf yang 10 menit jauh berbeda dibandingkan 2 jam, 3 jam ya. Apalagi sampai memaksimalkan semua 10 terakhir dengan itikaf. Demikian, tentu kita maksimalkan juga di siang hari, bukan hanya di malam harinya, karena ya tetap mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda di Ramadan. Karena keutamaan Ramadannya nih di siang hari ya. Di malamnya kita kejar Lailatul Qadar, di siang hari masih banyak keutamaan-keutamaan yang dimana pahalanya dilipat gandakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya tanya Ustaz, tadi kan ciri-ciri Lailatul Qadarnya. Ya. Kalau seandainya ciri-ciri kita yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa Ustaz? Mungkin apakah kita itu jadi tambah dermawan, apakah kita rezekinya jadi lancar, mungkin keluarga kita itu jadi mudah-mudahan ini. Tadi kan amalan Lailatul Qadar ini ciri-ciri. Nah, sebab kita yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa sih ciri-cirinya? Terima kasih. Gimana? Siapa di sini yang udah mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, makasih Pak. Semua kita insya Allah melewati Lailatul Qadar. Semua kita melewati Lailatul Qadar. Artinya semua kita insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman yang menjadi pertanyaannya adalah saat kita lewati Lailatul Qadar itu kita sedang apa? Kita sedang apa? Kalau ternyata kita sedang berdoa agar Allah turunkan keberkahan kepada diri kita,
Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita, insya Allah Allah ijabah. Ya, Allah berikan itu. Maka setelah Ramadan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Jadi pertanyaannya adalah pernyataan kita bahwa insya Allah kita lewati Lailatul Qadar. Yang menjadi fokus kita ini adalah lagi ngapain pas turunnya Lailatul Qadar. Ketika kita berdoa, saya kurang bisa memastikan bahwa apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Namun jikalau saat Lailatul Qadar dia berdoa kepada Allah, dimudahkan segala urusannya, dijadikan ia dermawan, dimudahkan untuk senantiasa beribadah, dimudahkan untuk senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ya apalagi yang wajib ya dia kerjakan, maka insya Allah Allah berikan itu. Wallahu taala bishawab. Ya. Ya demikianlah mungkin, semoga menjadi penyemangat bagi kita, wabil khusus kepada yang menyampaikan. Segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan milik kami pribadi, mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu ikum ajmain. Kita kira dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf.